Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya akan membahas materi tentang bimbingan dan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidikan. Baiklah, kita langsung ke materi. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor atau seorang guru, pembimbing atau guru biasa yang melaksanakan tugas sebagai pembimbing di kelas untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait belajar atau masalah lain yang turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Ada berbagai jenis macam bimbingan dan konseling, diantaranya yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan yang bertujuan agar peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, sehingga akan mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru, beradaptasi dan menyesuaikan diri. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, baik informasi diri, pendidikan lanjutan, dan informasi lainnya yang diinginkan siswa untuk diketahui. Layanan informasi bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu yang baik, keputusan tentang karir, sekolah lanjutan, minat, bakat, dan lain sebagainya, berdasarkan informasi tepat dari seorang konselor. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai yang dirasa cocok dengan ketepatan dan kemampuan dirinya baik dalam pembelajaran yang mengasah ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dan yang keempat ada layanan penempatan. Layanan penempatan adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan di dalam sebuah kelas, sebuah kelompok belajar, jurusan atau program studi, kegiatan ekstrakurikuler, dan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi lainnya yang mereka miliki. Yang kelima, layanan konseling individu. Layanan konseling individu adalah layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan penanganan secara langsung oleh konselor untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi peserta didik secara individu. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh bimbingan secara kelompok, baik bimbingan untuk menunjang kemampuan sosial, minat, bakat, karir, dan sebagainya. Pada bimbingan kelompok ini, harus terdapat konselor sebagai pemimpin kelompok agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik. Ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pertolongan dari konselor terhadap masalah-masalah yang dihadapi tiap individu dari sebuah kelompok. Misalnya, ada kelompok belajar tertentu yang mengalami sebuah permasalahan, maka tiap anggota kelompok tersebut akan diberikan penanganan untuk memecahkan sebuah masalah tersebut oleh konselor. Dan kedelapan, bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan dan konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang terorganisasi dan terencana untuk individu-individu di berbagai jangkauan kebutuhan secara kelompok dengan pembentukan kelompok tugas dan kelompok-kelompok psikoedukasi. Kesembilan, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku afektif dan keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang ke-10, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini.
Yang ke-11, dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memanfaatkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional. Ini juga kita akan membahas hubungan bimbingan dan pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat dekat antara bimbingan, konseling dengan pendidikan. Lebih khusus lagi antara bimbingan dan pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa bimbingan lebih banyak berbicara masalah pencegahan atau preventif, informasi dan orientasi. Walaupun ada berbicara mengenai penyelesaian masalah problem solving. Namun dalam skala yang terbatas. Demikian juga yang terlihat pada pendidikan, di mana pendidikan sangat banyak memberikan informasi, orientasi, bimbingan, dan tuntutan kepada klien agar lebih terarah, terfokus, dan berbuat sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, ada peran bimbingan dalam proses pembelajaran di sekolah. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar, baik di luar sekolah maupun di sekolah. Bimbingan ini meliputi yang pertama, cara belajar, baik secara kelompok maupun individual. Kedua, cara bagaimana merencanakan waktu dan kegiatan belajar. Ketiga, efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran. Yang keempat, cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kelima, cara, proses, dan prosedur tentang mengikuti pelajaran. Selanjutnya ada pengembangan program bimbingan di sekolah. Pengembangan program bimbingan di sekolah memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah. Pengembangan program bimbingan di sekolah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Karakteristik para peserta didik serta kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Kedua, dasar dan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ketiga, kemampuan lembaga dalam menyediakan dana dan fasilitas yang diperlukan. Yang keempat, lingkup sasaran dan prioritas kegiatan. Kelima, jenis kegiatan dan layanan yang perlu diprioritaskan. Keenam, ketersediaan tenaga profesional untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, bidang dan jenis layanan bimbingan dan konseling. Dalam program konselor di sekolah yang menyeluruh meliputi 4 bidang dasar, yaitu 1. Pengembangan akademis, 2. Pengembangan karir, 3. Pengembangan pribadi, keempat, pembangunan sosial. Ada 9 jenis layanan BK di sekolah. Yang pertama, layanan informasi. Kedua, layanan pembelajaran. Ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Keempat, layanan penguasaan konten. Kelima, layanan konseling perorangan. Keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, ada layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yaitu menciptakan kepribadian siswa agar lebih disiplin, mengenal dirinya secara menyeluruh, mengetahui potensi yang dimiliki dirinya, dan menciptakan pribadi yang lebih baik lagi. Mempertegas peraturan yang telah ada di sekolah, meminimalisir sikap yang tidak terpuji, dan menciptakan lingkungan yang disiplin dan bersolidaritas tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar pada dasarnya ada 2 macam, yaitu faktor internal yang berasal dari diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Faktor internal meliputi keadaan fisik, emosi, gangguan psikis, intelijensi, bakat, khusus, dan perhatian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dan salah kata, mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Selamat malam dan terima kasih.